saya saya mengira misalkan kayak ya ada mungkin beberapa yang karyanya agak kuat tetapi secara gasan bentuk kemasan sepertinya tidak terlalu diperhatikan kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Bisa dilanjut, Ipin. Mungkin kita berbicara tetap lanjut pada sastrawan di Asia. Eh, Tadi kurang lebih pembicaraan tentang mungkin juga Ipin bisa digambarkan berkaitan penulis dari Jepang, termasuk itu Haruki Murakami, dan ini yang paling banyak teman-teman mengidolakan beliau. Walaupun sebenarnya istilahnya kalau orang Makassar takes kini penggemarnya yang sudah bahkan merayakan kemenangan dari si Haruki, Iya. tapi ternyata Moyen yang ngambil. Tapi setidaknya digambarkan bagaimana pola penulisan atau model, ya, apakah lebih kepada pembicaraan berkaitan di kenegaraannya, ataukah dia punya warna tulisan tersendiri? Silakan, Pin. Nah, iya. Yang sebenarnya paling murah kami itu di negaranya kan kayak dia tidak membaurkan diri dengan penulis-penulis lain, penulis di negaranya. Itu yang mesti dipahami. Murakami itu penyendiri betul, dan dia mengatakan bahwa memang tidak mau dia termasuk orang yang baru menulis setelah umur berapa itu? Puluhan. Jadi maksud saya kalau misalkan teman-teman belum menulis di usia 20-an atau apa itu tidak ada masalah. Harus Murakami juga kayak begitu. Cuma maksud saya kayak misalkan kan di Indonesia banyak sekali yang mengagumi Murakami kan, termasuk misalkan kami di ISM sebenarnya agak banyak. Disitulah saya kadang bilang, ya kau baca Moyan dulu lah. Kalau misalnya saya bilang kayak Murakami itu terlalu banyak sekali menggunakan deskripsi yang tidak perlu sebenarnya untuk makanya yang paling menarik di antara sebagian banyak karyanya sebenarnya karya pertamanya, Dengarlah Nyanyian Angin. Dengarlah Nyanyian Angin, betul. Yang memperlihatkan, iya, Dengarlah Nyanyian Angin itu betul-betul memperlihatkan bagaimana Jepang di era modern pertama. Dan yang bagaimana masyarakatnya bukan lagi pada persoalan apakah kami memiliki rumah dan persoalan kebimbangan, persoalan merasa bahwa dirinya sendiri betul, terus menerus merasa kesepian kayak begitu. Murakami lebih banyak menggambarkan itu dan betul-betul. Tapi ya untuk penulis surrealis atau yang paling mungkin harus diikuti dari Murakami adalah keteguhan dia pada persoalan menulis. Dia tentu saja bukan Kawabata yang sepertinya memang punya memang kayak sejak lahir memang punya kemampuan untuk itu. Murakami mesti membuat latihan terus, misalkan dia setiap hari mesti lari, harus membaca, dan itu teratur hampir setiap hari sampai dia ikut lomba maraton kan, lari maraton seperti itu. Iya. Tapi kalau yang kayak terus terang saya tidak terlalu mendalami yang karyanya Murakami, dan memang sebenarnya kalau dalam pembacaan tidak Jepang.
Itu novel yang paling penting sekali juga untuk dibaca. Terutama bentuk penulisannya mesti kita lihat. Kalau kita lihat kan dia betul-betul untuk sastra anak. Saya merasa sastra anak yang minimal anunya seperti itu. Halamannya tidak terlalu banyak untuk setiap babnya. Dan setiap bab itu selalu memiliki memang sebuah peristiwa yang penting sekali. Dari peristiwa yang kayak misalkan sebelum dia berangkat ketemu dengan tukang karcis. Dan dia tiba-tiba, bagaimana anak tiba-tiba ketika melihat satu orang dan takjub, langsung tiba-tiba menjadi tukang karcis. Padahal kemarin baru dia mengatakan mau menjadi tukang balon atau apa. Dan bagaimana dia menyelipkan misalkan persoalan, yang kayak cita-cita seperti itu. Terutama memperlihatkan bagaimana perbedaan itu dihargai dalam sebuah karya kan. Bagaimana yang Pak Kepala Sekolah, bagaimanapun caranya tetap membuat anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sebagai juara. Dan hanya di tempat itulah dia bisa memang juara. Tidak seperti di anak-anak kita yang kayak misalkan kan, bahkan novel itu Kak, sampai-sampai membuat saya misalkan sampai memikirkan, di mana sebenarnya orang-orang difabel kita di Makassar. Tempat-tempat mereka misalkan bisa ditemukan. Tidak bisa misalkan kita menemukan mereka menggunakan kursi rodanya di jalan-jalan biasa. Hampir tidak pernah misalkan setiap saat misalkan kita bisa melihat mereka di wilayah situ. Hampir karena memang kan kayak misalkan Makassar. Makassar kejam sekali, jalanannya kejam sekali untuk difabel. Untuk orang-orang disabilitas juga. Tidak ada, saya saja karena pernah melakukan sampai sekarang memang sih lebih banyak melakukan jalan kaki. Di situ saya sebenarnya menemukan juga bahwa kota ini tidak mengharapkan orang-orang sebagai pejalan kaki, karena saya berapa kali hampir ditabrak gara-gara padahal itu sudah menyamping sekali, di pinggir jalan sekali. Iya, dan peristiwa jalan kaki itu sebenarnya yang bisa memperlihatkan kita juga bagaimana tiba-tiba di terminal kau lihat orang, saya sampai 3 kali menemukan orang menangis di terminal itu ketika jalan kaki. Peristiwa yang tidak bisa saya temukan pada saat misalkan saya naik motor karena terlalu cepat, tidak bisa melihat peristiwa itu. Pada saat jalan kaki itu banyak sekali hal yang bisa ditemukan, tetapi bikin capek tentu saja. Lagi ya, kalau persoalan sebenarnya kayak bentuk itu Kak, kalau misalkan ada satu penulis baru sekarang yang mesti kita perhatikan sebenarnya tulisannya, dan ini karena dia kebetulan juga di Makassar menetap, bukan bahwa memang dia teman baik kami juga, bukan, tapi dia yang saya lihat yang mesti diperhatikan untuk beberapa tahun ke depan, dan sepertinya dia akan melahirkan sebuah karya yang bagus. Namanya Ma'ruf Nurhalis. Ma'ruf yang biasa kita kenal. Kalau ada satu esainya kemarin yang membuat kami hampir di lingkaran kami takjub sekali pada saat dia menulis persoalan sepele. Dia menulis persoalan, dia mengatakan bahwa persoalan pacaran itu bukan yang kayak yang membuatnya bisa adalah bukan perselingkuhan sebenarnya yang membuat kita, tetapi persoalan kebosanan yang bisa membuat kita tiba-tiba jenuh pada persoalan itu. Dia sebenarnya ingin membicarakan itu saja secara singkat, tapi dia menggunakan dua bentuk cara bertutur penulis. Dia pembaca Murakami dan Junot Diaz, dan dia memakai itu dalam penulisan esainya. Dia memperlihatkan bagaimana misalkan menyebut tiba-tiba dalam tulisannya dia bisa saja tiba-tiba menyebut masa-masa game atau Benten Takeshi atau apa. Itu bentuk penulisan yang dilakukan Junot Diaz dalam tulisannya Oscar Wilde, yang bisa tiba-tiba membahas mengenai apa lagi, yang game, menyelipkan hal-hal seperti itu di tulisannya.
hal yang jarang dilakukan oleh penulis-penulis lain. Nah, saya bilang, hajir, bajingan sekali kemarin Ma'ruf bisa melakukan itu. Dan itu diapresiasi oleh banyak sekali memang. Dan tapi jarang yang memperhatikan itu. Sampai kayak kemarin, saya cuma kemarin kan hanya melihat, kau bilang, Kak, saya lihat, saya kentara melihat kau Ma'ruf mengambil cara penuturan termasuk kalimat panjangnya Junot Diaz. Ya dia mengakui itu, tapi dia bilang kok pasti tidak sampai berpikir kan bahwa itu juga adalah berkat bantuan cara penulisan esainya Murakami yang melompat-lompat seperti itu. Dan ya saya bilang, ya saya memang tidak terlalu mengikuti Murakami juga tentu saja, tapi Junot Diaz kentar dilihat sekali bahwa, tapi karena sedikit pembaca di Indonesia membaca Junot Diaz, mereka tidak akan bisa mendapatkan itu bahwa Ma'ruf meminjam cara Junot Diaz dalam tulisannya. Sering sekali sebenarnya juga biasa meminjam cara tulisan atau meminjam juga bentuk fragmen tulisannya. Kalau misalkan kayak yang pernah saya dapat, misalkan ini tidak tahu apakah benar atau tidak. Waktu membaca tulisannya Aan Mansur untuk Seno Gumira Aji Dharma, perkara mengirim senja, itu persembahan untuk Seno. Dia menulis tentang celana dalam, ya kayak celana dalam dari besi itu, agar istrinya tidak bisa berselingkuh. Suaminya membuatkannya celana dari besi seperti itu. Besi. Itu ya, itu untuk melindungi kayak begitu kan. Itu kalau tidak salah, yang menurut saya melihat, ya kemungkinan besar Aan membaca peristiwa waktu Gabo menulis di 100 tahun kesunyian itu, yang satu fragmen tentang juga perlindungan celana dalam yang digunakan tokonya Gabo itu agar dia tidak bisa disenggamai sama orang lain, jadi dipakaikanlah itu, tetapi hanya bisa dibuka pada saat dia pergi ke kamar mandi. Dan disitulah di kamar mandi itulah baru yang pacarnya bisa melewati yang atap rumah, baru bisa bercinta di situ. Dan suatu hari tiba-tiba dia didapat dan ditembak dari atas. Ada komentar ini, sama kayak bukunya cantik itu, pakai celana dalam besi. Dari ya, sepertinya Fahri. Iya, makasih Fahri. Kunci gembok celana dalam itu dipegang sang suami. Iya. Saya bilang, orang-orang ketika bisa misalkan mendapatkan satu fragmen saja yang bagus, dia bisa mengolahnya betul. Kayak cerita Saweri Gadingnya kan, misalkan Faisal, dia hanya meminjam yang persoalan kayak begitu, bahwa siapa sih yang Saweri Gading, Wetan Riabeng, ya itu yang dia ya Faisal Odang kuat dengan intertekstualitasnya tentu saja. Dia mengambil kisah lama yang tentang Saweri Gading, tapi tiba-tiba membentuknya dalam suasana modern sekali. Itu juga cerpen yang paling saya suka sih. Kalau ya misalkan teman-teman kalau misalkan diminta apa yang paling kau suka di antara semua karyanya Faisal, ya saya mengatakan bahwa saya menyukai puisinya Manurung. Kalau mau dianukan yang lain, saya lebih menyukai Manurung ya, ketimbangnya. Iya, puisi Manurung itu daripada cerpennya. Saya tidak tahu kenapa Kusala misalkan sampai luput tidak memberikan Manurung penghargaan Kusala. Kalau melihat bagaimana cara bertuturnya, terus dia bisa. Saya pernah mendengar, dan ini tidak tahu apakah benar atau tidak. Katanya manuskrip awalnya tidak seperti itu. Setelah mendapatkan saran di beberapa teman lah, manuskrip itu didaur ulang dan menjadilah seperti itu. 13 pertanyaan dari 3 penutur seperti itu. Ya, dari 13 pertanyaan itu untuk ditanyakan ke 3 orang ini sebenarnya. Terutama mempertanyakan, kuat sekali caranya Faisal untuk menggunakan interteks seperti itu, melihat cara lain
untuk menjelaskan hal seperti itu. Apalagi ya yang kayak saya tidak yakin banyak penulis yang bisa melakukan seperti itu dengan gaya naratif tentu saja cara. Di situ dilihat bagaimana kepandaian Faisal memang dalam berdongeng. Saya tidak tahu apakah banyak yang memperhatikan, tapi hampir di setiap karyanya Faisal, terutama mungkin yang paling prestisius sekali ya tentu saja di Tubuh Utara dalam Rahim Pohon itu betul-betul yang kayak dan paling terakhir yang Kisah Terapung itu, kalau kita melihat Faisal betul-betul memperhatikan setiap kalimatnya. Saya tidak tahu apakah ada penulis kita di Indonesia yang seketat itu caranya memperhatikan kalimat. Padahal dia juga mendongeng. Kalau diperhatikan sekali, membaca kalimatnya, dia kayak betul-betul. Saya pernah menanyakan kayak misal kemarin waktu dia selesaikan, saya tanya, itu yang Kapoces, kau butuh waktu berapa lama untuk anunya? Dia mengeditnya selama 1 tahun. Ternyata harus bisa. Tapi monumentalnya itu tentu saja kalau menurut saya sampai sekarang masih Manurung. Manurung adalah karya yang harus sama kayak Ime. Dan katanya kayak Ime juga begitu. Saya juga idolakan Manurung. lanjut. Iya. Dan memang di beberapa saat kita menyentuh sedikit persoalan kesastraan Indonesia. Di beberapa tahun ini sebenarnya kayak menggembirakan sekali melihat penulis terutama dari Indonesia Timur memiliki bentuk penuturan lain dari cara penulis-penulis puisi yang lain. Kayak misalkan sekarang itu kalau kita perhatikan bentuknya tematik sekali. Hampir sebagian besar puisi dikemas dalam bentuk tematik sekali. Kayak terutama yang kalau kulihat Mario Lawi misalkan dengan dia konsisten dengan pembacaan Injilnya, mengurai itu sampai ke dalamnya terus. Dan setelah Lawi kan kita lihat betul-betul bagaimana pengaruh Lawi ke semua misalkan penulis-penulis yang lain di Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Kita mendapatkan misalkan Ama Ahmad yang fokus berbicara tentang laut. Wawan Kurniawan yang sudah bergabung fokus membahas tentang Munir. Mariati Atka kemarin juga tentang yang kayak begitu persoalan di beberapa daerah. Manurung pengaruhi Ide dengan perangnya. Itu kalau kita lihat Kak Toh, itu kan tematik sekali sebenarnya dan itu bisa kemungkinan besar mengikut dari situ semua. Itu tidak dilakukan oleh generasi-generasi lalu. Mungkin ada yang melakukannya tapi tidak sebanyak sekarang. Melimpah ruah sekarang di timur Indonesia terutama puisi-puisi seperti itu, dan itu menggembirakan sekali tentu saja. Itu memilih seperti dan itu saya lihat mereka memikirkan betul. Bukan lagi sekedar saya mengumpulkan sebanyak mungkin puisi dan sudah dibaca orang. Saya kan perhatikan dengan membuatnya secara tematik itu, pembaca bisa lebih fokus ke satu hal. Dan tidak memungkinkan memang untuk beberapa tahun mendatang hal-hal seperti itu masih bisa dilanjutkan. Tetapi ya tentu kalau saya misalkan tentu saja itu akan memiliki batas dan harus memikirkan untuk bantuan yang lain lagi tentu saja. Dipikirkan. Tapi itu termasuk sebuah pencapaian yang menurutku penting dicatat dalam kesusastraan Indonesia. Karena kesusastraan Indonesia terlalu Jawa sentris sekali dan tidak memperhatikan terutama perkembangan kita, terutama di bagian timur Indonesia. Mereka harus melihat sebenarnya itu. Mereka tidak ada juga, belum ada yang membahas. Makanya kritikus kita ya sepertinya sudah harus juga memperhatikan itu. Sayangnya saya belum bisa sampai juga ke karena itu seketat itu untuk melakukan penulisan panjang. Saya kemarin membaca tulisan-tulisan kritiknya Sunli, tapi dia fokus ke penulisan yang prosa. Keren sekali sebenarnya cara nulisnya, dan saya mengatakan bahwa sebenarnya tidak butuh sekali juga penulis kayak begitu. Setelah Hari Isra misalkan siapa lagi ya? Hampir tidak ada sepertinya yang bisa lagi berbicara
penulis kritik kita di luar. Atau kemungkinan besar saya yang tidak menjangkaunya, saya yang tidak melihat anu ini. Tapi sejauh ini yang kulihat adalah seperti itu. Kalau ditanyakan, tapi ini Kak, yang kemarin saya sempat membahas kemarin dengan teman, Sulawesi Selatan terutamanya dalam 1 tahun ini kalau kita perhatikan Kak, ini kebanjiran karya sekali, banjir sekali. Ada hampir 10 puisi yang diterbitkan tahun ini dan hanya beberapa misalkan prosa. Malah saya berpikir, wah jangan-jangan kita terlalu kebanyakan. Betul. Ya, kita terlalu oke, efek dari efek MWF dan F8, Binel, dan banyak misalkan festival dan pertemuan-pertemuan sastra, ISM, dan kata kerja dan lain sebagainya di tempat-tempat yang lain menghadirkan sebuah ruang dan lain sebagainya, itu dijadikan tempat malam surat misalkan, yang hasilnya terlihat sekarang dan karyanya terlihat sekarang. Semua satu persatu menerbitkan buku. Dan saya melihat sebagian besar penulis puisi. Dan itu satu hal yang saya mengatakan bahwa itu bisa saja menjadi sebuah kekuatan di Sulawesi terutama, tetapi bisa kemungkinan besar juga menjadi sebuah kelemahan kita, bahwa kita tidak menghasilkan sebanyak itu, juga tidak bisa menghasilkan juga sebanyak itu penulis-penulis prosa. Siapa misalkan selain kita membicarakan, selain kita menyebut Emil Amir dan Emil Amir dan Vesalo, dan siapa penulis prosa yang bisa kita bicarakan di Sulawesi misalkan? Enggak. Beberapa tahun ini dan bahkan kayak misalkan penulis puisi saja yang saking bertanya kayak Aslan Abidin masih bisa dibicarakan sampai sekarang, yang bakal dibicarakan nanti malam. An Mansur juga bakal dirayakan nanti pada saat dia terbit, ditunggu-tunggu sekali. Tapi selain anu itu sebenarnya hampir tidak prosa kita, ya saya nggak tahu bagaimana nih sekarang. Alfian juga misalkan, tapi kan hanya sebagai Alfian malah tahun ini menerbitkan puisi. Itu harus, ya kita tidak tahu bagaimana nanti di teman-teman mungkin ada yang mempersiapkan sejak sekarang. Apalagi sejak pandemi sebenarnya saya betul-betul juga agak mulai kabur melihat bagaimana ya kondisi teman-teman, karena sudah agak jarang juga keluar karena sudah bekerja di toko buku. Agak kurang melihat perkembangan teman-teman. Tapi saya terserah membayang minimal ya kita belum bisa membicarakan persoalan bagaimana pembacaan mereka dan apakah mereka betul-betul membaca banyak sebelum menulis. Tapi setidaknya itu dulu. Apakah yang saya takutkan sebenarnya adalah itu. Kita Sulawesi akan terus-menerus kebanjiran karya puisi. Dan hanya 1-2 orang yang fokus di penulisan prosa. Maksud saya, kemungkinan besar kalau seperti ini terus, kita hanya akan mendapatkan nama Vesalo dan Alfian Dipahatan, Emil Amir, dan itu sebenarnya sudah dulu sekali didengar namanya sampai sekarang, sampai beberapa tahun berikutnya. Itu kelemahan menurut saya. Itu hal yang kira-kira apa penyebabnya Tipin? Kalau Kak berdasarkan lingkungan, kalau dulu memang Kak kan kayak misalkan bagaimana puisi misalkan dikemas di timur Indonesia, terutama misalkan Sulawesi. Of Poetry misalkan, itu memberi dampak sekali pada persoalan kemauan orang-orang menulis dan melihat ternyata puisi bisa dirayakan. Malam Surat melakukan dengan lama misalkan pertemuan-pertemuan bagaimana puisi dibahas dan dirayakan. Itu memberikan semua efek Kak pada yang seperti itu. Tapi saya tidak ya karena mungkin tidak ada juga. Tapi pada persoalan prosa kita tidak melihat seperti itu. Terutama juga kita mesti membahas persoalan koran misalkan yang berkontribusi pada penulisan cerpen misalkan. Fajar kan, ya saya bisa mengkategorikan bahwa Fajar tidak bisa di-ranking untuk berkontribusi dalam melahirkan penulis cerpen. Iya, mereka bermasalah saja pada persoalan satu hal misalkan
pemberian honorarium kepada penulis misalkan. Mereka tidak melakukan tugasnya pada saat penulis sudah melakukan tugasnya mengirimkan nomor rekening misalkan. Jadinya adalah ya seperti itu. Karena hanya diterbitkan saja, Kak. Hanya diterbitkan saja, tetapi tidak dibahas secara menyeluruh misalkan persoalan itu. Tidak ada yang mengangkat persoalan cerpen kita, dan mungkin memang kualitas cerpen yang terbit di Fajar adalah kualitas yang dangkal secara pembacaan misalkan. Ya, kita patut mencurigai itu, tentu saja. Saya saja beberapa kali membaca tulisan-tulisan di Fajar, terutama cerpennya, itu tidak terlalu sekali. Penulis-penulis puisi kita berkembang pesat karena mereka juga bukan gara-gara mereka pernah menulis di Fajar juga. Mereka lebih banyak, ya kayak Wahyu Gandhi misalkan, dia betul-betul dilihat sebagai penulis puisi karena dia bisa memenangkan di UGM, dia bisa menang di Litera dan lain sebagainya, dan puisinya terbit dirayakan seperti itu. Penulis-penulis puisi kita bisa berbicara betul. Arif Hukmi yang terbit Suhu Udaranya, dia pernah juga mengirim di media Indonesia dan diterbitkan misalkan seperti itu. Lebih terbaca, dan memang puisi-puisi yang terbit di situ yang paling kuat di antara puisi-puisinya yang lain. Saya malah melihat kalau misalkan kayak prosa di cerpen saja, hal yang dianggap misalkan Budi Dharma pernah misalkan membahasnya bahwa penulis-penulis kita kan, penulis-penulis prosa kita cenderung memulai dari cerpen kan. Mereka sebagian besar sebelum mereka berani untuk di penulisan panjang. Ya kalau penulis cerpen kita saja bermasalah misalkan di ini, ya kita memang tidak bisa mengharapkan banyak pada penulis-penulis itu ke depannya. Apalagi kalau misalkan kita berharap pada koran sekecil Fajar yang hanya setiap Sabtu menerbitkan itu, dan tentu saja ini harus ditekankan, tidak memberikan honorariumnya ke banyak penulis. Semoga Fajar mendengar. Itu banyak sekali itu menjadi satu persoalan karena teman-teman tidak bisa mendapatkan hasil yang sudah dia kerjakan sendiri sebenarnya. Padahal honornya juga sedikit. Iya, saya merasa bahwa itu Kak yang paling sekali, karena memang kita memiliki lingkungan yang bagus di persoalan perpuisian, makanya sekarang dan untuk beberapa tahun ke depan kita akan melihat banjir karya itu terutama dalam bentuk puisi. Kita akan melihat itu masih banyak penulis-penulis puisi kita yang belum menerbitkan puisinya dan mereka menyiapkan karyanya sejak sekarang. Tapi untuk persoalan prosa saya agak mungkin tidak bakalan sebanyak puisi kayaknya yang akan terbit di kita. Apalagi kayak misalkan ya kita beruntung memiliki kayak misalkan Vian di Pahatan yang bisa menerbitkan kumpulan cerpen. Saya tidak tahu setelah Vian nanti apakah ada lagi penulis kita yang berani untuk menerbitkan kumpulan cerpennya. Kayak gitu. Dan pada saat kemarin kan waktu pengumuman misalkan, karena orang melihat juga ya MUF sepertinya agak berkontribusi juga dilihat dari segi misalkan memperlihatkan siapa lagi penulis yang ternyata dimunculkan. Kemarin kan pada saat MUF mengumumkan tidak ada satupun dari Makassar. Banyak orang yang bertanya, saya malah ketawa sebenarnya. Saya mengatakan bahwa ya ada kemungkinan besar ada standar yang diharapkan sebenarnya di penulisan Makassar. Terutama persoalan kayak yang jangan memang Makassar tidak melahirkan penulis yang memperhatikan persoalan bentuk atau apa. Kalau di kualitas luar, iya termasuk itu. Saya mengira misalkan kayak ya ada mungkin beberapa yang karyanya agak kuat tetapi secara gagasan bentuk kemasan sepertinya tidak terlalu diperhatikan kayak begitu. Apalagi saya bisa keluar sedikit Ipin. Bisa aja. Maksud keluar Ipin. Untuk konteks Jawa tak apa kita bincang juga sedikit. Untuk penulis di luar dari Sulsel yang Ipin kagumi siapa? Model tulisannya ya? Sebenarnya
Saya paling kagum sebenarnya dengan Linda Kristanti. Semua tulisannya Linda Kristanti. Pertama-tama saya membaca yang Linda misalkan ada satu tulisan, sebenarnya tulisan jurnalistik, tapi ini keren sekali, Hikayat Kebo judulnya. Sama tentu saja ya, saya tidak bisa menampik bahwa Seno, kalau ada penulis Indonesia yang mesti diberikan Nobel pertama, ya tentu saja Seno. Dia hampir segala cerpen-cerpennya memperlihatkan sebenarnya apalagi yang tidak memberi, ketika itu mau dijadikan sebenarnya sebagai sebuah, dia mulai dari gagasan, bentuk, terus ide, penceritaan, hampir semua Seno melakukan itu. Adegan kayak misalkan cara surrealisnya di kumpulan fiksinya yang Saksi Mata, adegan makan malam saja itu dia bisa buat dengan seapik itu, karena dia kayak di satu di satu tempat makan itu orang-orang sudah tidak ada, tetapi apalagi namanya, piringnya masih ada misalkan, dan garpu dengan sendoknya masih terus bergerak pada saat makan malam, ya kayak begitu. Kayak misalkan dia juga berhasil di Sepotong Senja Untuk Pacarku misalkan, dia berhasil juga di situ menunjukkan bagaimana hal-hal yang dianggap kayak kita kan senja remaja kita terlalu mendewakan, tapi Seno bisa mengemasnya dengan cara yang baik seperti itu, dengan penulisan surat yang persoalan kayak telinga juga. Tulisan-tulisan Seno secara keseluruhan betul-betul menunjukkan bahwa karya-karyanya adalah karya-karya berkualitas yang memang patut untuk dibaca, terutama dipelajari. Tapi berapa karya Seno saya rasa adalah cara dia, terutama cara menutupnya ya. Saya melihat sekali bahwa kemungkinan besar Seno membaca karya-karya O. Henry, penulis Inggris. Iya, cara-cara menutup O. Henry itu hampir-hampir mirip dengan cara-cara menutup anunya Seno di beberapa tulisannya. Yang paling mengesankan sekali ya, pada saat dia bisa menulis pelajaran mengarang yang tentang ibunya seorang pelacur itu. Iya. Saya tidak tahu. Dalam satu adegan, Kak, bayangkan, betul-betul satu adegan, satu ruang itu. Hanya dalam waktu berapa menit, 30 menit, dia bisa menggambarkan hal yang tidak kita duga, bahwa kita bisa melihat bagaimana kecerobohan guru-guru kita pada saat memeriksa dari situ. Baru setengah itu kan di bagian, karena sudah setengah dia baca dan melihat murid-muridnya bagus-bagus, sudah perlu dibaca. Padahal beberapa lagi lembar dia mengambil, pasti dia bisa membaca bahwa satu kalimat pendek di buku seorang pelacur, kayak begitu. 5 menit pertama dia tidak bisa menulis, 15 menit pertama dia tidak menulis keluarga, karena dia tidak tahu gambaran keluarga yang ideal seperti apa. Dia tidak punya itu semua. Bapaknya tidak tahu dari siapa. Ibunya terus-menerus menangis, biasa mendempleng dan lain sebagainya. Keren sekali caranya. Dan tentu saja saya mesti menyebut juga ya Dea Anugrah termasuk yang paling penting untuk dibaca cerpen-cerpennya. Cerpen-cerpennya dia lucu sekali, dan sepertinya memang dia kentara bahwa cerpen dia tidak akan dimuat di Kompas. Kompas tidak bisa menerbitkan cerpen seperti itu. Makanya beberapa cerpen dia hanya terbit di Tempo misalkan. Cerpen dia itu lebih lagi, karena dia hanya persoalan-persoalan. Dia kayak bisa dikatakan bahwa Hemingway sekali. Hemingway sekali dia. Tapi
bentuk-bentuk penulisan anunya lebih kayak lebih bisa mengeksplor lebih banyak. Ya karena dia bisa membaca literatur yang lebih jauh lagi kan. Kalau dalam siapa lagi ya setelah itu? Eka. Bolehlah. Ya Eka. Ya tapi ya Eka. Tapi maksud saya ya masih saya masih lebih suka misalkan juga Intan Paramadita juga gentayangannya itu penting sekali untuk dibaca karena itu ya gentayangannya Intan Paramadita itu keren karena sepertinya baru dia menulis dengan lompatan seperti itu. Jadi ada satu cerita. Kau membaca bagian awal, tiba-tiba dia menanyakan, apakah kau masih mau lanjut atau tidak? Kalau mau lanjut, segera ke halaman ini. Jadi kayak begitu dia bentuk anunya, kemasannya sampai editornya itu Mirna kalau tidak salah dari GPU 17 kali penyuntingan kayaknya baru selesai. Yang gentayangannya Intan. Ya tentu saja wajar kalau kita melihat sekarang misalkan diterjemahkan ke bahasa Inggris dan sampai ditulis ulasannya The Guardian, patut sekali memang. Intan Paramadita itu termasuk penulis perempuan kita yang sepertinya akan dibicarakan dalam waktu yang panjang juga, di luar. Ini ada pertanyaan nih, Pin. Maaf Kak, nyalip. Bagaimana pendapatnya Kak dengan karya Ahmad Tohari? Boleh dibincang juga, Pin. Dua karya yang termasuk awal-awal saya baca untuk penulisan Indonesia selain Seno adalah Ahmad Tohari. Hampir sebagian besar sepertinya karya Tohari saya selesaikan juga. Tohari di Ronggeng Duku Paru. Ya, keren sekali dia perpindahan cara menjelaskannya di toko yang paling saya suka. Kalau kita misalkan baca persoalan kayak serintil, tiba-tiba kita menjadi serintil, tiba-tiba kayak bisa jengkel ke Rasus. Pada saat misalkan berpindah ke Rasus, kita bisa berbalik seperti itu. Kita mendukung Rasus dan menyalahkan serintil. Pada saat misalkan yang si penggendang itu siapa lagi namanya? Yang buta itu. Kekuatan itunya, terutama kekuatan penggambaran anunya apa lagi? Yang gambaran desa anunya Tohari. Tapi maksud saya kalau misalkan dianggap ya itu karya yang bagus, tapi kalau dianggap sebagai karya yang fenomenal saya enggak tonji. Biasa aja menurutku. Iya, persoalan kita adalah karya-karya kita sebagian besar adalah karya-karya realisme yang penuturannya adalah ya kayak begitu, satu alur biasa, kayak alur maju mundur dan tidak terlalu menyelitkan banyak bahan penting. Seno sebenarnya jauh melampaui banyak penulis kita karena dia ya mungkin karena memang dia juga menggarap cerpen dalam satu buku bisa menulis banyak hal.